Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup lama kita tidak bersua kembali ya. Kita ingin diskusi aja ya, murojaah terkait dengan ilmu waris ya. Di mana kita coba bedah di mulai dari Quran surat 6 ya, surat 6, Quran surat An-Nisa ayat ke 6 sampai ayat 7 itu menggambarkan bahwa untuk laki-laki itu dari orang tua mereka meninggalkan suatu anak ya, dan anaknya itu memerlukan atau dalam hal ini mempunyai hak ya dari peninggalan orang tuanya gitu ya, semacam itu. Dan dalam hal pembagiannya tentunya di dalam Quran surat An-Nisa dalam ayat ke-7, yaitu kita harus senantiasa melakukan ya adanya suatu kumpulan ya, kumpulan di mana kumpulan itu mempertemukan kaum kerabat. Ini bisa teman-teman semuanya lihat di dalam Quran surat 6 ya. Quran surat 6 itu kurang lebihnya terisi tentang yang tadi saya sebutkan ya. Lirijali nasibu mimma ya, terutama mulai dari ayat tersebut ya. Oke, dari mulai laki-laki terus juga ada perempuan di mana mereka memiliki suatu hak ya, mendapatkan suatu hak kefisapan dari orang tuanya itu ya. Terus teman-teman semuanya kita murojaah kembali ya di dalam hal ini, bagaimana kita bisa melihat ya suatu ketentuan ya terkait dengan ahli waris utama gitu ya. Isi dua Anda, yang pertama adalah bapak, yang kedua adalah ibu itu ya. Nah, ini kalau untuk bapak ini mendapatkan seperenam ya apabila si mayit ini mempunyai anak laki-laki gitu ya. Nah, ketika sehingga sobahnya itu kalau dibagikan itu ada pada anak laki-laki, kecuali memang si mayit itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka asobahnya itu adalah ke pihak bapak gitu ya, teman-teman semuanya. Dan pihak bapak ini mendapatkan seperenam gitu ya. Nah, ketika memang si mayit meninggalkan ahli waris yang namanya ahli waris laki-laki gitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, bahwa hal tersebut memang suatu hal yang menjadi suatu ketentuan tentunya di dalam beberapa ayat Al-Quran ya, di mana pembagian waris dalam kondisi tertentu juga diterangkan ya. Ini mulai dari Quran surat An-Nisa ya, dari surat ke-7 sampai ke-14 gitu ya. Nah, ini teman-teman sesuatu hal yang perlu kita juga hafal, perlu juga kita ketahui, dan kita perlu juga melakukan murojaah dari waktu ke waktu ya, dimana memang di sini kita harus bisa melihat ya terkait dengan pembagian waris ini, ada asobah juga dan juga ada pembagian tetap ya. Nah, ini juga suatu hal yang perlu kita camkan, kita ingat selalu ya, terutama misalkan ketika seorang eh, ibu dia bisa mendapatkan sepertiga, dan dia juga bisa mendapatkan yang namanya seperenam gitu ya, teman-teman semuanya. Ini juga menjadi hal yang harus kita hafalkan gitu ya. Nah, ini juga tentunya merupakan
suatu kewajiban kita ya untuk bagaimana kita bisa apa namanya minimalnya tahu lah dari hal terkait dengan siapa ahli waris laki-laki dan siapa ahli waris perempuan ya. Marilah kita pada pertemuan yang singkat ini kembali kita murojaah terkait dengan tabel ahli waris ya. Oke, dimulai dari teman-teman semuanya di sini. Kita sambil melihat WA yang masuk ya, dari ahli waris laki-laki ya. Kita lihat ahli waris laki-laki itu ya, ini yang meninggal ya. Meninggal ini dia meninggalkan suami gitu ya. Suami itu kan teman-teman juga ketika si mayit ini tidak mempunyai anak, maka suami akan mendapatkan setengah ya. Apabila dia punya anak, maka suaminya itu adalah seperempat ya. Ini yang dinamakan hijab apa, hijab nukson gitu ya, terhalang karena memang mempunyai anak gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini satu lagi kalau di sebelah kiri ya, ini apa namanya, laki-laki pemerdeka budak gitu ya. Nah ini ada furunya yang ke atas ke bawah ya. Ke atas misalkan di sini karena laki-laki ini ada bapak ya, terus juga di sini ada kakek gitu ya, terus kepada ini karena ada ahli waris laki-laki, ini ada anak laki-laki gitu ya. Nah ini adalah cucu laki-laki gitu ya. Nah gitu ya, oke. Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan di sini adalah saudara gitu ya. Ada saudara siapa? Saudara kandung. Nah, saudara kandung laki-laki tentunya ya. Nah, terus selanjutnya adalah saudara kandung laki-laki sebapak gitu ya. Nah, terus ada lagi gitu ya, saudara kandung saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki sebapak ya, karena ya, atau mungkin kaknya saudara laki-laki sebapak ya. Jadi ini laki-laki sebapak, terus ada saudara laki-laki seibu gitu ya. Nah ini bedanya masing-masing dari dua ini apa namanya, anaknya juga ada jatah gitu ya untuk bagian dari apa namanya waris gitu ya. Di sini ada anak dari saudara laki-laki kandung gitu ya. Nah di sini ke bawahnya ya ada anak dari saudara laki-laki sebapak gitu ya. Nah di sini ada ya, sejajar dengan bapak adalah paman ya. Di sini paman kandung gitu ya. Ada paman sebapak gitu ya. Nah ini ke bawahnya ada anak dari paman kandung. Terus ke bawahnya di sini ada anak dari paman kandung, anak dari paman sebapak. Ya, ini semuanya teman-teman ada 15 ya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ini ada yang kelewat. Apakah ada yang kelewat? Di sini ada anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki sebapak, terus anak ya, oh ininya ya, dihitung ya, ini kan di bawahnya ada ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Nah ini teman-teman yang perlu kita senantiasa ingat di dalam bagaimana kita bisa mengingat struktur dari ahli waris gitu ya. Beda dengan juga struktur ahli waris dari perempuan gitu ya. Kalau dari perempuan ini bisa digambarkan sekali lagi. Jadi sini teman-teman misalkan dan ini lagi meninggalkan suami gitu ya. Kalau
yang menikah. Oh, ini suami laki-laki yang meninggalkan istri, kan 4 istri, terus ada juga perempuan pemerdeka Muna ini, terus juga pehutan semuanya di situ ke atasnya ada apa namanya ibu ya, terus juga di sini ada nenek dari eh, apa namanya nenek dari ibu ya, terus juga ada di sini eh nggak bakal ya, ini bukan ahli waris, ini ada nenek dari papa ya. Nah ini dengan semuanya, misalkan kalau ini eh, dua-duanya masih ada, nenek dari ibu dan nenek dari bapak ini, eh, artinya kalau sana dapatkan data seperenam gitu ya. Ini seperenam ini adalah dibagi untuk 2 orang gitu ya. Nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Nah ini untuk ke bawahnya ya ada anak perempuan ya, anak perempuan, terus juga ke sini eh, cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Nah ini karena anak laki-laki bukan ahli waris perempuan, maka di sini diarsir ya. Nah, cucu perempuan, terus di sini teman semuanya ke samping itu ada eh, saudara perempuan kandung ya, ada saudara perempuan sebapa ya, ada saudara perempuan seribu gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya eh, untuk anak-anak ini gimana? Nah, tidak ada sebab gimana ini ya, ada jatah untuk anak-anaknya gitu ya, sehingga itu untuk paman bukan paman ya, bibi bibi uah, bibi perempuan gitu ya, saudaranya ibu ini juga tidak mendapatkan sebagaimana tadi hal terima pak. Kalau dalam masa ke Indonesia itu paman itu teman-teman semuanya bisa uah, bisa eh, apa paman mang gitu ya kalau dalam bahasa Sundanya gitu, seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya marilah kita juga senantiasa mengingat bahwa untuk bisa menghafalkan ahli waris laki-laki dan perempuan ini sangat mudah sekali ya teman-teman, dan ini yang perlu kita senantiasa ingat, dan harus kita juga bisa apa namanya eh, mengingat nomor waris, maksudnya dalam hal pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyampaikan suatu metode untuk bagaimana kita bisa mudah mengingat dalam hal pembagian waris tertentu ya, dengan 4, 5, 2, 2, 7, 1 ya teman-teman, dimana yang 2/3 ini berkaitan dengan perduaan, jadi lebih dari seorang gitu ya. Kalau misalkan di sini 2 atau lebih anak perempuan ya yang ditinggalkannya tanpa adanya anak laki-laki, maka ini 2/3. Kalau misalkan hanya anak tunggal perempuan, maka setengah. Ini kalau ada 2 atau lebih cucu perempuan itu juga 2/3 ya, kalau misalkan tidak ada 2 atau lebih dari anak perempuan. Dan selanjutnya 2 atau lebih saudara perempuan kandung gitu ya. Setelah cucu berarti 2 atau lebih saudara. Jadi ke bawah dulu, ke vertikal ke atas sudah habis, maka ini tinggal ke saudaranya. Jadi saudara perempuan kandung kalau misalkan tidak ada, ini ke saudara perempuan sebapak. Ya, kalau misalkan itu dua semuanya untuk anak untuk perempuan, untuk ahli waris perempuan itu mendapatkan 2/3 gitu ya. Nah untuk pembagian ini berarti ada 4. Jadi 2/3 itu ada 4 pihak, yaitu yang pertama adalah 2 atau lebih anak perempuan, yang kedua adalah 2 atau lebih cucu perempuan, yang ketiga adalah 2 atau lebih saudara perempuan kandung, selanjutnya adalah 2 atau lebih saudara perempuan sebapak gitu ya. Kalau yang setengah itu teman-teman semuanya, yang pertama adalah seorang anak perempuan, terus yang kedua adalah seorang cucu perempuan, yang selanjutnya adalah seorang saudara perempuan kandung,
yang selanjutnya adalah seorang saudara perempuan sebapak gitu ya. Selanjutnya adalah suami gitu ya. Nah, untuk 1/3 eh, ini bisa didapatkan oleh ibu atau juga ini karena memang di bawahnya memang tidak mempunyai anak gitu ya, si mayitnya gitu ya. Terus yang kedua, ada 2 saudara perempuan atau 2 saudara laki-laki seibu. Nah, ini lebih dari 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki itu mendapatkan 1/3 gitu ya. Ini ada untuk bagian ibu dan juga untuk adanya 2 saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu. Nah, ini untuk 1/4, untuk peruntukannya adalah untuk suami yang memang istri almarhumah itu adalah mempunyai anak, maka suami mendapatkan 1/4 gitu ya. Apabila tidak mempunyai anak, suami mendapatkan setengahnya gitu ya. Nah, kalau istri kalau tidak punya anak, ya tentunya dia 1/8-nya gitu ya. Maaf, 1/4 juga, maaf ya. Jadi kalau misalkan tidak punya anak, istri mendapatkan 1/4, kalau punya anak maka istri mendapatkan 1/8 dari hasil peninggalan dari suaminya gitu ya. Demikian teman-teman, ini sebagai pengingat saja, mudah-mudahan menjadi pemicu untuk senantiasa kita bisa menghafal terkait dengan ilmu waris yang memang sudah, ilmu waris itu bukan karangan manusia ya, tetapi sudah ada di dalam Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan senantiasa murojaah kembali ya untuk bagaimana kita melanjutkan pembahasan pada episode berikutnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar di bawah ya, di channel kita, channel Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.